Seorang pria di Pagar Alam, Sumatera Selatan ditangkap polisi karena menjual daging kucing. Pelaku membohongi para pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda seharga Rp100.000 per kilogramnya. Polisi meringkus Sujadi, pria berusia 55 tahun yang menjual daging kucing di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pelaku membohongi pelanggannya dengan mengaku menjual daging kambing muda. Pelaku menjual daging kucing ini secara berkeliling. Daging dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Pelaku mengaku sudah menjual lebih dari 100 ekor kucing selama 4 bulan terakhir. Kucing ditangkap pelaku dari kawasan pasar dan permukiman warga. Dari keterangan pelaku, sementara ini yang bersangkutan melakukan tindakan tersebut sudah lebih dari 4 bulan. Kemudian kucing yang sudah dipotong dan dijual lebih dari 100 ekor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku ditahan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Di Jakarta, harga beras premium kembali naik dan langka. Salah satunya di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat. Harga beras premium mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Pedagang beras premium di Pasar Palmerah, Jakarta menyatakan beras premium kini semakin langka di pasaran. Harga sebelumnya Rp18.000 per kilogramnya, kini meningkat mencapai Rp20.000 per kilogram. Untuk harga beras premium karungan dengan isi 20 kg melonjak mencapai Rp380.000. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman angkat bicara terkait lonjakan harga beras yang terjadi sejak beberapa waktu lalu. Amran menyimpulkan kenaikan harga beras kali ini bukan karena produksi yang kurang, melainkan karena adanya anomali atau kejanggalan di pasar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan lonjakan harga beras yang terjadi sejak beberapa waktu lalu disebabkan oleh adanya anomali. Pernyataan ini sekaligus membantah bahwa kenaikan harga komoditas primer itu bukan karena minimnya produksi. Mentan memberi contoh minyak goreng, meskipun Indonesia adalah salah satu produsen terbesar di dunia, harganya tetap bisa naik. Begitu pula dengan ayam dan telur, padahal Indonesia sudah swasembada bahkan ekspor, tetapi tetap saja harganya bisa bergerak naik. Amran menyimpulkan bahwa kenaikan harga beras kali ini bukan karena produksi yang kurang, melainkan karena adanya anomali atau kejanggalan di pasar. Amran menekankan capaian Indonesia tahun ini justru sangat membanggakan. Hingga Oktober 2025, Indonesia belum impor beras sama sekali. Swasembada kita ekspor. Artinya ini ada anomali. Anomali ini kita perbaiki bersama. Oke. Caranya memperbaiki, kalau khusus beras, itu kita operasi pasar besar-besaran. Kemudian kita fokus pada daerah yang harganya tinggi. Itu dilakukan oleh Bulog, Bappenas, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Padahal tahun lalu, impor bisa mencapai 3 hingga 4 juta ton. Benarkah kelangkaan beras premium membuat harganya semakin mahal di pasaran? Untuk menjawabnya langsung saja kita saparkan Henry Aprilia dan juru kamera Jaka Samsa yang saat ini berada di Pasar Palmerah, Jakarta. Ya Henry, dari observasi Anda di Pasar Palmerah, faktor apa saja yang membuat beras premium langka dan mahal? Ya Indra, kalau sejauh ini kami pantau
memang beras di sejumlah toko. Ini salah satunya adalah di Pasar Palmerah Jakarta Pusat, yang kemudian kami pun memantau ini kalau kelangkaannya memang sejumlah stoknya memang cukup terbatas. Bahkan Indra, kalau kami tanya pun juga harganya juga cukup melonjak. Yang kemudian ini dampaknya kepada konsumen ataupun kepada para penjual. Ini pun penjual memiliki pemasukan yang juga cukup kurang. Bahkan para pembeli pun juga kembali beralih maksud kami yang memang sebelumnya membeli beras premium, kini beralih menjadi pembelian ke beras medium karena mengingat sejumlah harganya cukup melonjak. Yang kemudian informasi yang kami dapatkan daripada salah satu penjualnya juga memang untuk harga beras premium sendiri, Indra, sejauh ini kami pantau dari yang semulanya Rp18.000 kini menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Bahkan untuk penjualannya ini tidak banyak dan juga memang sudah mulai dikarungkan yang memang untuk di satu karung 20 kilonya kini mencapai Rp380.000 yang sebelumnya Rp360.000. Nah, kemudian kalau untuk harga beras mediumnya ini bervariasi yang memang untuk banyaknya membeli dengan harga Rp14.000 yang kalau memang sebelumnya dengan harga Rp13.000. Yang kemudian Indra, ini pun kalau kami pantau sejak tadi pagi sampai dengan siang hari ini, konsumen yang juga ini banyak sekali membeli beras medium dibandingkan dengan beras premium yang memang mereka pun menyampaikan bahwa alasannya karena harganya yang juga cukup melonjak, bahkan juga ini kualitasnya memang juga sama sehingga mereka memilih untuk beralih ke beras medium. Yang kemudian ini pun juga menjadi satu keluhan untuk para pedagang sendiri karena mengingat pemasukan, bahkan juga mereka pun juga memiliki stok yang juga cukup tidak banyak ataupun sedikit, sehingga ini menjadi pengaruh besar untuk para pedagang terutama di Pasar Palmerah Jakarta Pusat ini. Dan tentunya juga harapan para pembeli pun juga mengharapkan bahwa pemerintah dapat memperbaiki harga bahan pokok, salah satunya adalah beras yang memang biasanya mereka membeli dengan harga yang cukup rendah sehingga sekarang harus mendapatkan harga yang cukup tinggi. Indra, kembali ke Anda di studio. Baik Henry, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Aduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipati. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia masuk orang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga